Indonesia mengikuti langkah sejumlah negara yang melacak penyebaran virus corona melalui ponsel, melalui aplikasi Peduli Lindung. Seperti apa sistem ini bekerja? Kita akan membahasnya bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat malam, Pak Selamat Johnny. malam, Sofi. Terima kasih sudah hadir di Menara Kompas. Pasti Ya, Anda ini sedang sibuk. harusnya pakai ini nih kita. Begini, Pak Johnny, saya mau tanya, Peduli Lindung itu apa jadinya? Jadi gini, saya gambarkan dulu ya supaya masyarakat tahu ya. Ada dua sistem yang disediakan. Kementerian Kominfo diamanatkan oleh undang-undang ya, juga diminta oleh Kementerian Kesehatan untuk bagaimana menggunakan sarana dan prasarana telekomunikasi dan digital untuk membantu mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19 ya. Dalam rangka itu kemarin saya menerbitkan keputusan Menteri Kominfo nomor 159 ya, yang mengatur surveillance ya, pengawasan ya terhadap persebaran daripada COVID-19 dengan dua sistem. Ini supaya masyarakat tahu dua. Yang pertama disebut dengan dashboard. Dashboard itu web page, ya. Itu dibuat ya untuk digunakan oleh pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Kesehatan, Kementerian Kominfo dan Satgas COVID-19 atau BNPB untuk melakukan surveillance. Ya, itu pemerintah. Jadi nomor telepon pasien atau ODP, PDP dari Kemenkes dilakukan di dalam satu web page ya, dashboard itu untuk melacak mereka. Ya, melacak mereka ada di mana saja, bahkan bisa di-trace ke belakang ya. Selama 14 hari untuk melihat pergerakan mereka kemana saja. Itu dengan satu sistem yang menggunakan basis percakapan melalui BTS. Itu yang pertama. Jadi itu digunakan dashboard digunakan oleh pemerintah ya, dibuat khusus untuk pemerintah. Dan yang kedua namanya aplikasi. Aplikasi itu dia berbasis Android dan berbasis iOS ya, bergerak di teknologi Bluetooth ya. Itu aplikasi itu nanti yang disebut tadi dengan nama nanti akan diberi nama lah. Sementara ini kita pakai namanya Peduli Lindungi ya. Peduli Lindungi itu di mana aplikasi itu nanti sekarang ini sedang dibangun ya, sedang dibuat, disiapkan. Nanti akan masuk ke Play Store, apakah Play Store Google Play Store atau Play Store dari Apple Play Store ya, itu nanti mudah-mudahan pertengahan minggu depan itu bisa, sehingga masyarakat bisa install di smartphone mereka, di telepon mereka. Tujuannya? Ya, tujuannya supaya apa? Supaya pergerakan masyarakat itu bisa terdeteksi dengan baik, mereka berada di wilayah yang bisa dikategorikan hotspot apa bukan. Di wilayah hijau atau di wilayah kuning atau di wilayah merah misalnya. Tujuan itu apa? Kalau ada ODP atau PDP atau bahkan ya pasien yang sudah tertular yang bergerak masuk ke tempat kerumunan orang, ya masyarakat yang punya handphone di sekitar mereka ya, dengan menggunakan Bluetooth nanti akan diingatkan di sekitar kamu ada. Hati-hati. Nah, kalau yang dashboard tadi jaraknya bisa 100 meter, bisa menjangkau banyak orang ya. Kalau yang aplikasi jaraknya 2-5 meter, jadi lebih khusus. Ini sampai di tingkat kelurahan untuk memeta secara nasional. Yang masyarakat sekarang saya banyak ditanya ya, ini sama seperti Singapura seperti Singapura, beda. Yang Singapura ya, trace together Singapura dengan sistem dan konfigurasi Singapura. Sedangkan yang dibangun di Indonesia oleh anak-anak negeri sendiri ya, kita itu developer di dalam negeri ya, itu untuk konfigurasi untuk menjangkau wilayah Indonesia yang begini besar dengan jumlah penduduk 270 juta hampir atau sekitar. Jadi sistem dan konfigurasinya jauh berbeda.
Nah, sistem yang dibangun ini bukan sistem yang dibeli dari Singapura, Tapi- bukan juga. Ini didevelop ya, dibuat oleh developer-developer di dalam negeri sendiri, ya, yang digunakan oleh pemerintah. Dan nanti pada saat mudah-mudahan pertengahan minggu depan ya sudah bisa di Apple Store atau di Google Store ya, di Play Store, masyarakat nanti bisa install secara gratis. Ya. Ini untuk membantu masyarakat dan membantu karena mappingnya ya, melalui aplikasi dan melalui dashboard bisa terlihat pergerakan Oke. ya dan wilayah mana yang berbahaya. Ini untuk memutus mata rantainya. Ini kalau dari BNPB menyatakan bahwa operator seluler akan berkoordinasi secara terpadu dalam upaya pengawasan berupa tracing, tracking dan juga fencing. Ya. Berarti ini juga masuk semua dalam Ini sistem dashboard semuanya dan juga tadi aplikasi itu tadi. tracking ya, mulai dari tracing, penelusuran, tracking ya penjajakannya, sama fencing, mengisolasi atau memagarinya, penggurungannya. Oke. Itu dilakukan baik di dashboard ya maupun di aplikasinya nanti. Ya. Itu memang dibangun itu untuk apa? Yang di dashboard ini supaya tahu nanti ya bisa dilihat. Tunggu, bisa berarti diberi dashboard gambar. ini berarti untuk petugas Dashboard dan pemerintah oleh ya? itu Oke. untuk pemerintah, dilakukan oleh pemerintah, memantau, memeta, melihat seluruhnya pergerakan dan mengelompokkan ya, mengelompokkan sampai di kelompok-kelompok di tingkat kelurahan pun. Ya. Nanti kelurahan itu ada kategorinya di situ. Oke. Ya, yang belum ada penularan pasti dia hijau. Kalau sudah ada yang di bawah 10, beberapa nanti ditentukan ya oleh Kementerian Kesehatan. Oke. Dia bisa kategorikan kuning. Dan kalau sudah sampai di jumlah tertentu dia kategori merah. Sehingga masyarakat mengetahui ya kemana dia bergerak ya pada saat dimana physical distancing ini ya atau jaga jarak aman. Penduduk ini bisa tahu dia berada di daerah aman atau tidak. Pak Joni, kita harus jeda sejenak. Nanti akan saya tanyakan siapa saja yang kemudian akan di tracking, tracing dan juga fencing ini melalui dashboard oleh pemerintah. Sesaat lagi saudara jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.